Halo semuanya, berjumpa kembali dengan saya Chandra. Pembelajaran kita hari ini kita akan membahas tentang perintah-perintah DML atau Data Manipulation Language pada SQL. Semoga pembelajaran kita hari ini bisa bermanfaat. Pada pembelajaran kemarin kita sudah membahas tentang perancangan database. Pada pembelajaran ini kita akan membahas tentang perintah-perintah DML atau Data Manipulation Language. Nah, perintah DML ini fungsinya adalah perintah yang digunakan untuk memanipulasi data dalam database yang telah dibuat. Terdapat 4 perintah DML yang umum digunakan pada SQL Server, yaitu ada insert, update, delete, dan satu lagi select. Kita akan bahas satu persatu perintah ini. Nah, sebelum kita membahas perintah-perintah ini, kita akan membuat satu buah table dulu. Seperti biasa, boleh langsung gunakan SQL Server. Tampilan awal setelah masuk ke SQL Server Management Studio, ada tampilan seperti ini. Masukkan bagian server name-nya seperti biasa /SQL Express. Connect. Kemudian di sini ada folder database. Kita akan membuat satu database dulu. Klik kanan di area database ini, pilih New Database. Oke, untuk database name ini saya buat dengan nama db_post. Oke, kemudian kita akan membuat sebuah tabel pada database db_post. Di sini ada tables, ada bagian tables. Oke, klik kanan table. Kolom name untuk yang pertama kita buat kode barang. Data type-nya adalah varchar atau berupa string, varchar 50, nama barang, varchar 200 contohnya. Kemudian quantity stok awal, desimal 18,2, quantity tipe data yang sama, desimal 18,2, harga beli, money untuk menyimpan data berupa nilai uang, harga jual, money. Oke, untuk sementara ini dulu kolom-kolom yang akan kita gunakan. Ini simpan dulu. Untuk menyimpan bisa menggunakan icon di sini save, atau bisa menggunakan shortcutnya adalah Ctrl S. Tabel ini kita namakan dengan TBL barang. Oke, diokekan. Nah, sekarang kita sudah mempunyai satu buah tabel TBL barang. Refresh, TBL_barang. Tadi lupa untuk pengesetan primary key, kita bisa set dulu di sini. Primary key-nya adalah di kolom kode barang. Set primary. Oke, kita save ulang, save. Nah, ketika di save, jika ada muncul kotak dialog seperti ini yang tulisannya adalah prevent saving change that require the table recreation, ini di cancel saja. Kita perlu setting dulu dari bagian tools, options, kemudian pilih bagian designer. Ini ada bagian designer. Kemudian ini ada bagian prevent saving change that require table recreation. Ini di uncheck saja. Oke kan? Save ulang, seharusnya sudah bisa. Oke, save-nya sudah berhasil. Nah, sekarang kita sudah mempunyai satu buah tabel yaitu TBL barang. Kita akan mencoba menggunakan perintah-perintah DML di sini. Yang pertama perintah DML-nya adalah insert. Nah, insert sesuai namanya berarti untuk memasukkan data baru ke dalam sebuah tabel. Perintah ini tentu saja bisa dijalankan ketika database dan tabel sudah dibuat. Struktur perintah insert adalah insert into nama tabel, values, data 1, data 2, dan seterusnya.
kita akan coba perintah insert ini pada tabel tbl underscore barang. Untuk membuat query baru, kita bisa menggunakan tombol new query. Oke, pastikan database yang aktif adalah database db_post yang barusan dibuat. Kalau belum, bisa menggunakan tombol di sini, pilih db_post. Oke, nah untuk perintah insert, kita harus menyesuaikan dengan kolom-kolom yang ada di sini. Harus sesuai urutannya. Contoh, insert into tbl underscore barang values atau nilai. Untuk bagian values harus menyesuaikan urutan yang ada di sini. Jadi yang pertama adalah kode barang. Kode barang tipe datanya adalah variabel karakter. Jadi untuk varchar atau untuk tipe data string, kita wajib menggunakan tanda petik 1. PRG kurang 0001 contohnya. Nah, kemudian diikuti dengan nama barang. Nama barang contoh di sini kita masukkan monitor 17 inch. Lanjutkan dengan stok awal. Stok awal adalah tipe data angka, yaitu desimal. Untuk desimal tidak perlu menggunakan tanda petik atau boleh juga menggunakan tanda petik. Contoh di sini kita tidak menggunakan tanda petik 10. Harga beli adalah tipe data money atau tipe data angka. Berarti kita tidak perlu menggunakan tanda petik. Stok awal dan quantity. Stok awalnya 10, quantity kita set sama juga 10. Untuk harga beli, harga jual, money, berarti tidak perlu karena adalah angka, tidak memerlukan tanda petik. Contoh untuk harga belinya kita set di angka 600.000. Kemudian harga jualnya contoh 700.000. Oke. Nah, setelah kita mengetikkan perintah ini, kita bisa execute dengan menekan tombol execute atau gunakan shortcutnya adalah F5. Setelah kita execute, nanti ada pesan one row effect. Artinya adalah satu baris sudah berhasil dimasukkan. Kita bisa lihat datanya apakah berhasil diinput. Kita cukup gunakan perintah select. Perintah select bisa kita lihat di sini. Perintah ini digunakan untuk mengambil dan menampilkan data dari tabel atau bahkan dari beberapa tabel dengan penggunaan relasi. Strukturnya adalah select nama kolom 1, nama kolom 2, dan seterusnya from nama tabel. Nah, untuk baris ini kita komentari dulu. Untuk membuat komentar di SQL, kita bisa gunakan tanda kurang sebanyak 2 kali. Oke, kita akan menampilkan data dari tabel tbl underscore barang. Kita bisa gunakan select. Nah, untuk tabel kolom-kolomnya adalah kode barang, nama barang, stok awal, quantity, harga beli, harga jual, nama tabelnya adalah tbl underscore barang. Oke, sudah selesai, kita tinggal execute. Nah, kita bisa lihat di sini datanya sudah muncul. Data yang tadi kita insert sudah masuk ke tabel tbl barang. Oke, nah untuk ini berarti kolom-kolomnya. Kalau mau menampilkan semua kolom, kita bisa ganti dengan tanda bintang. Ini hasilnya sama. Jadi bintang di sini artinya adalah mengambil semua kolom dan semua baris. Semua kolom dan semua baris. Bagaimana jika kita hanya ingin mengambil kolom kode barang dan nama barangnya saja? Berarti kita cukup ketik kode underscore barang, nama underscore barang, execute F5. Ini hasilnya. Oke, nah untuk perintah select ini saya
komentari dulu, kita pindah ke perintah insert. Kita insert dulu beberapa data. RAM DDR3, kuantitinya 5. Oke, saya akan copy perintah ini. Paste 3, 4, 5. Oke, kita akan mengeksekut perintah ini. Klik di tombol execute atau F5. Oke, 4 baris sudah berhasil kita masukkan. Perintah ini akan saya hapus dulu. Kita kembali menggunakan perintah select di sini. Select bintang untuk mengambil semua data. Oke, data-datanya juga sudah masuk. BRG 01 sampai dengan 05. Oke, kita lanjutkan dengan perintah SQL yang berikutnya, yaitu update. Nah, update fungsinya adalah untuk memperbaharui atau mengedit data yang ada pada sebuah tabel. Untuk strukturnya adalah update, nama tabelnya apa, set, kolom sama dengan nilainya apa, kolom yang kedua nilainya apa, word, kolom sama dengan data. Nah, untuk perintah update fungsinya berarti untuk mengedit data. Contoh di sini kita akan edit data harga jual untuk kode barang BRG 0002 RAM DDR3. Kita akan set harga jualnya menjadi 350.000. Nah, untuk update kita bisa gunakan update. Nama tabelnya adalah tpl_barang set. Yang akan kita edit adalah harga jual. Harga jualnya kita set menjadi 350.000. Nah, tambahkan klausa word karena kita tidak mau mengedit semua data yang ada pada tabel ini. Yang akan kita edit hanya data dengan kode barang BRG 0002. Berarti kita tambahkan klausa word-nya adalah word kode_barang sama dengan BRG kurang 2. Oke, kita akan execute ulang. Ya, setelah di execute kita bisa lihat ini hasilnya adalah sudah teredit. Jadi harga jualnya menjadi 350.000. Bagaimana jika kita ingin mengedit beberapa kolom? Contoh kita edit stok awal dan quantity pada kode barang yang sama. Nah, untuk stok awal, contoh stok awalnya kita set menjadi 20. Berarti kita tambahkan stok awal sama dengan 20. Quantity juga kita samakan 20. Kalau misalkan ada kolom yang lain lagi, bisa ditambahkan lagi.
Contoh, untuk nama barang saya juga edit nama barang menjadi RAM DDR3 RAM DDR3 4 GB. Oke, kita execute ulang ya. Nah, setelah berhasil execute, kita bisa lihat di sini untuk nama barangnya sudah berubah, RAM DDR3 4 GB, stok awalnya menjadi 20, kuantitinya juga menjadi 20. Nah, untuk nextnya perintah delete. Delete berarti menghapus data dari sebuah tabel. Strukturnya adalah delete from, nama tabelnya apa, word, kolom apa, berdasarkan kolom apa kita mau menghapus yang kolomnya sama dengan sebuah data. Contoh untuk perintah delete, contohnya seperti ini. Ini saya komen dulu untuk perintah update. Nah, perintah delete. Contoh kita mau menghapus data dengan yang kuantitinya lebih besar dari 20 ya. Kita mau menghapus data yang kuantitinya lebih besar dari 20. Kita bisa lihat di sini data yang kuantitinya lebih besar dari 20 ada dua, yaitu yang kode barangnya 4 dan 5 ini, casing ATX dan hard disk 1 TB. Nah, jadi kita bisa tambahkan perintah SQL-nya adalah delete from. Oke, delete from, nama tabelnya adalah TBL barang. Word. Kalau tadi kita menggunakan kode barang, di sini patokan kita adalah quantity. Nah, berarti kita bisa tambahkan word quantity yang lebih besar dari 20. Jadi ini artinya adalah kita menghapus data dari tabel barang, di mana yang data yang akan kita hapus adalah yang kuantitinya lebih besar dari 20. Di sini nanti yang akan terhapus datanya adalah dua baris terakhir ini. Kita akan coba execute. Nah, setelah di execute kita bisa lihat untuk dua baris yang tadi sudah terhapus. Itulah fungsi dari perintah delete. Oke. Oke, saya akan balikkan data untuk data yang tadi yang sudah terhapus, execute ulang. Oke, kita akan munculkan datanya kembali, select bintang, execute. Oke, datanya sudah kembali. Nah, yang perlu diingat di SQL Server, jika sebuah data sudah kita lakukan update atau delete, ataupun sudah kita delete ya, sudah kita update, sudah kita edit, sudah kita delete, tidak bisa di undo lagi. Jadi data yang sudah diedit ataupun sudah dihapus tidak bisa dikembalikan lagi. Jadi untuk perintah-perintah update dan delete kita harus agak berhati-hati menggunakannya. Ingat selalu menggunakan klausa word. Jika misalkan di sini kita melakukan perintah delete from TBL barang. Oke, efeknya adalah kalau query ini dijalankan tanpa menggunakan klausa word, di sini wordnya tidak ada, ya. Kita tidak menggunakan word. Efeknya adalah semua data pada tabel TBL underscore barang akan terhapus. Jadi sesudah kita hapus bisa nggak kita undo lagi? Nggak bisa. Jadi di SQL tidak ada fasilitas yang namanya undo. Oke, jadi agak berhati-hati ketika menggunakan perintah delete dan perintah update. Pastikan klausa word yang kita gunakan itu sudah benar, sudah tepat. Jadi sebelum mengeksekusi sebuah perintah SQL, cek dan recheck terlebih dahulu.
Oke, kita kembali lagi ke select, perintah select ya. Nah, ada perintah-perintah agregat, Nah, perintah agregat ini terdiri dari beberapa jenis. Ada yang pertama adalah count, sum, max, min, average atau disingkat dengan AVG. Oke, kita lihat dulu yang pertama, yang count dulu. Select count bintang from TBL barang. Hasilnya adalah kita akan mendapatkan count dari banyak data dari tabel barang. Ketika di execute, kita akan mendapat ada sebanyak 5 baris atau 5 record data. Oke. Nah, kalau misalnya di sini tidak ada keterangan no column name, kita bisa ganti no column name-nya menjadi nama kolom yang kita inginkan. Contoh, select count bintang as banyak data. Kita tinggal execute, banyak data. Kalau misalnya kita menginginkan tanda spasi, caranya bagaimana? Kita cukup gunakan tanda kurung siku pembuka dan penutup. Execute ulang. Oke. Nah, ini untuk yang count. Count ini untuk mendapatkan banyak data dari sebuah table. Nah, kita bisa lihat di sini ada 5 baris data. Dengan menggunakan perintah count, hasilnya adalah 5. Itu fungsi count. Perintah count ini bisa kita tambahkan agregat. Kita bisa tambahkan klausa where. Contoh di sini where. Nah, kita mau contohnya kita ambil yang stok awalnya lebih kecil dari 20, yang stok awalnya lebih kecil dari 20. Nah, secara ini kita execute ya, kita dapat 2, sebanyak 2. Kenapa bisa dapat 2? Kita bisa lihat, kita bisa hitung langsung manual di sini dulu. Yang stok awalnya lebih kecil dari 10, yang lebih kecil dari 20 itu ada 2, yaitu kode barang ini dan satu lagi ini. Oke, selebihnya sisanya sudah tidak memenuhi kondisi. Nah, untuk klausa N kita bisa tambahkan lagi klausa N yang harga jual lebih kecil dari 600.000. Execute. Dapat sebanyak 0 data, artinya tidak ada satupun kondisi yang memenuhi di sini ya. Yang stok awalnya lebih kecil dari 20 ini tadi, lebih kecil 700.000 lebih kecil dari 600 tidak. Kemudian yang satu lagi ini 650.000 lebih kecil dari 600 tidak. Jadi makanya dapat di sini banyak datanya menjadi 0. Kalau di sini kita ganti menjadi 700.000, execute, akan mendapat satu data. Satu data yang memenuhi kondisi di sini adalah data yang satu ini. Stok awalnya lebih kecil dari 20, betul. Harga jualnya lebih kecil dari 700.000, betul. Maka dapat satu baris data. Klausa N kita bisa ganti menjadi OR, operator OR, execute. Nah, kita dapat 4 data. 4 data kita lihat dulu kondisinya di sini. Yang stok awalnya lebih kecil dari 20 itu ada 1, 2. Ada sebanyak 2. Oke, sebanyak 2 record. Yang harga jualnya lebih kecil dari 700.000 itu ada sebanyak 1, 2. Ya, 1, 2. Dengan kata lain, yang memenuhi kondisi ini, yang memenuhi kondisi stok awal itu ada yang ini, monitor 17 inch dan mainboard.
yang memenuhi kondisi yang harga jualnya lebih kecil dari 700.000 itu ada RAM DDR3 4GB dan satu lagi ini casing ATX, berarti totalnya ada sebanyak 4 record. Oke, ini untuk perintah count. Nah, ini kita komentari dulu. Kita lanjut ke perintah sum. Perintah sum ini fungsinya adalah untuk mendapatkan jumlah. Jadi beda dengan count. Kalau count tadi mendapatkan banyak data, sum ini menjumlahkan data. Contoh, select sum, kita mau sum quantity-nya. Sum quantity from, nama tabelnya adalah TBL barang. Execute, nah, dapat 92. Berarti total quantity-nya adalah sebanyak 92. Kemudian ada perintah max. Max untuk mendapatkan nilai tertinggi. Max dari quantity. Secara langsung kita bisa tentukan di sini untuk quantity yang paling besar adalah 30. Kita execute 30. Oke. Kebalikannya adalah min untuk mendapatkan nilai terendah, nilai terkecil yaitu 7. Execute dapat 7. Average mendapatkan nilai rata-rata. Execute, maka nilainya rata-rata dari quantity adalah 18,4. Oke. Nah, kita lanjutkan dengan perintah yang berikutnya. Ya, join, SQL join. Fungsi dari join ini adalah untuk mengambil data dari beberapa tabel sekaligus, dari 2 tabel, 3 tabel, 4 tabel, dan sebagainya. Kita bisa gabungkan data dari tabel-tabel yang saling berkaitan menjadi satu tampilan data. Nah, untuk join ini dibagi menjadi inner join, left join, right join, full join, dan self join. Kita akan mencoba satu persatu. Sebelum kita mencoba perintah join ini, kita memerlukan tabelnya, tabel beberapa tabel. Untuk tabel barang kita akan modif dulu. Klik kanan di TBL barang, desain. Di sini kita tambahkan dulu kolom kode kategori. Kita gunakan varchar 50 kode merek varchar 50. Oke, kita simpan, save, tambahkan satu buah table, klik kanan, table, kode kategori varchar 50, nama kategori varchar 100. Primary key-nya kita set di kode kategori, set primary, kita simpan, save, TBL kategori. Oke, tambah satu table lagi, klik kanan, table, kode merek, varchar 50, nama merek, varchar 100. Oke, kita simpan dengan namanya adalah TBL merek. Kita akan isi data pada kedua tabel yang barusan kita tambahkan. Kita refresh dulu supaya tabelnya muncul. TBL kategori dan TBL merek. Klik kanan untuk melakukan proses insert. Selain menggunakan perintah DML insert, kita bisa gunakan cara cepat. Kita bisa gunakan edit top 200. Kode kategori contohnya K001, kategori komputer. K
dua buku contohnya. Oke, kita punya dua kategori, K001 dan K002. Merek, edit top 200 row, M, merek Seagate contohnya, M, PC Pro, oke. Nah, untuk yang TBL barang kita masih belum mengisi kode kategori dan kode mereknya. Kita isikan dulu, klik kanan, edit top 200 rows dengan berdasarkan pada kategori dan mereknya. Kategori komputer. Oke, saya tambahkan untuk satu barang berarti 06. Untuk kode kategorinya ini adalah buku, jadi kode kategorinya adalah K002. Kode merek, untuk merek kita tambahkan satu lagi, sebagai contoh. Ya, jadi di sini kita sudah mengisi kode kategori dan kode merek. Nah, kita gunakan inner join. Inner join di sini untuk strukturnya adalah sebagai berikut. Select nama kolom yang akan kita ambil from nama tabel yang pertama, inner join dengan tabel yang kedua, on. Tabel pertama kolomnya sama dengan tabel kedua kolom name. Fungsi inner join adalah mengembalikan record yang memiliki kolom dengan nilai yang sama di antara dua tabel. Contoh ini tabel 1, tabel 2. Jadi irisan antara tabel 1 dan 2 itulah yang dihasilkan. Dengan kata lain, record di tabel 1 datanya, kolomnya harus ada yang nilainya sama dengan record yang ada di tabel 2 kolom. Oke, kita coba di sini. Select, kita akan ambil nama barang, nama kategori, dan nama merek. Jadi, nama barang, from TBL barang, inner join dengan TBL kategori, on.
Yang menjadi penghubung TBL barang dengan TBL kategori. Yang menjadi penghubung TBL barang dengan TBL kategori di sini adalah kode kategorinya. Ya. Jadi di sini on yang kita gunakan on-nya adalah on TBL barang dot kode kategori sama dengan TBL kategori dot kode kategori. Select nama barang, koma, nama kategori. Kita akan execute, nah, dapat hasil yang seperti ini. Jadi nama barang ini diambil dari TBL barang, nama kategori diambil dari TBL kategori, di mana yang menjadi penghubung antara kedua tabel terletak pada kode kategorinya. Di tabel barang terdapat kolom kode kategori, di TBL kategori juga terdapat kode kategori. Oke, ini inner join. Kita akan tambahkan lagi, tambahkan untuk join dengan TBL merek. Jadi lihat dulu datanya. Di tabel barang terdapat kolom kode merek, di TBL merek terdapat kolom kode merek. Jadi di sini kita bisa inner join lagi, inner join dengan TBL merek on TBL barang dot kode merek sama dengan TBL merek dot kode merek. Oke, sini setelah kita join kita bisa tambah di sini nama merek. Kita execute. Nah, kita sudah mendapatkan nama merek. Oke. Jadi nama merek diambil dari mana? Diambil dari tabel TBL merek, di mana yang menjadi penghubung antara tabel barang dengan tabel merek terletak pada kode merek. Oke. Nah, inner join ini sifatnya adalah data pada tabel yang kita join harus ada datanya. Contoh kita edit di sini untuk tabel barang. Saya edit dulu. Kode kategori kita tadi itu hanya ada dua kategori, yaitu komputer dan buku 01, 02. Contoh di sini kita ganti ini menjadi 3. Nah, jadi K003 di tabel kategori itu tidak ada, ya. Jadi itu tidak ada. Ketika kita execute, ini yang sebelumnya ini masih ada, kita execute ulang. Hasilnya adalah hanya mendapatkan 5 record saja. Kenapa dapat 5? Karena kode kategori K003 itu tidak ada di tabel TBL kategori. Jadi untuk yang inner join ini hanya dapat irisannya, irisan antara dua buah tabel. Jadi tabel A dengan tabel B atau tabel 1 dengan tabel 2 datanya harus ada. Jika tidak ada maka data tidak akan ditampilkan. Kita balikkan kembali menjadi 02. Execute, datanya muncul kembali. Oke, itu fungsinya inner join. Nah, ada ini left join. Left join ini sedikit berbeda dengan inner join. Kalau yang inner join ini harus dapat irisannya. Tabel 1 dengan tabel 2 harus ada datanya. Untuk yang left join, ambil semua data dari tabel 1. Oke. Kemudian untuk yang tabel 2, kalau datanya tidak ada di tabel 2, maka hasilnya adalah 0, kosong. Kita contohkan di sini. Select nama barang, nama kategori ini kita ganti, ini menjadi left.
left join dari TBL kategori. Ini kita ganti menjadi K03 yang di tabel kategori tidak ada kategori seperti ini. Execute. Nah, hasilnya adalah ini. Nama kategori ini tidak ada, 0, tapi datanya tetap muncul. Kenapa muncul? Karena kita menggunakan left join. Left join berarti tabel pertama atau tabel yang sebelah kiri adalah tabel TBL barang. Jadi data dari tabel TBL barang semuanya ditampilkan, dimunculkan. Oke. Nah, ini dimunculkan semua 1 sampai 6. Nah, yang di tabel kategori ini data nama kategorinya karena tidak ada, maka akan ditampilkan sebagai nilai 0. Artinya tidak ada data yang bersesuaian dengan tabel kategori. Oke. Kebalikannya kita bisa menggunakan right join. Right join di sini. Ya. Kata kunci right join mengembalikan semua record dari tabel kanan atau tabel 2 dan record yang cocok dari tabel kiri. Hasilnya adalah 0 jika sisi kiri tidak ada data yang cocok. Jadi kebalikannya. Jadi contoh di sini kita gunakan right join. Ini K03. Nah, untuk right join kita tinggal balik saja tabelnya. Ini awalnya adalah TBL barang, kita jadikan TBL kategori. Ini kita ganti menjadi right join dengan TBL barang. Oke, execute. Hasilnya sama walaupun perintahnya sudah kita ganti. Nah, right join berarti tabel yang kedua atau tabel yang berada di sisi kanan. Jadi ini kanannya adalah tabel TBL barang. Ini yang adalah yang tabel kategori menjadi tabel sebelah kiri. Ini tabel kiri atau tabel 1, ini tabel kanan atau tabel 2. Berikutnya full join. Full join mengembalikan semua rekaman atau record ketika ada kecocokan dalam catatan tabel kiri atau tabel 1 atau kanan tabel 2. Struktur dari full join adalah sebagai berikut. Kita akan mencontohkan untuk full join. Nah, untuk yang full join kita akan buat labelnya seperti ini, isi datanya. Untuk tabel barang itu ada satu kode kategori yang tidak ada pasangannya di tabel kategori, yaitu K0003. Di tabel kategori itu tidak ada. Nah, di tabel kategori kita tambah satu data 00004 contohnya. Ini handphone nama kategorinya. Jadi masing-masing ada data yang tidak ada pasangan. Di tabel barang yang tidak ada pasangan, yang satu ini, kode kategori ini. Di tabel kategori yang tidak ada pasangannya dengan tabel barang adalah 0004. Oke. Nah, kita akan buat query-nya dulu. Ya. Select nama barang from TBL underscore barang full outer join dengan TBL kategori, di mana yang kita linknya adalah di TBL barang kode kategori sama dengan tabel kategori. Nama kolomnya adalah kode kategori. Oke, nama barang
sini nama barang. Kemudian untuk yang tabel kategori kita ambil nama kategorinya. Nama kategori. Oke, execute. Ini kita pindahkan ke db_post. Execute. Full auto join TBL kategori on, kata kunci on TBL kategori. Nah, kita lihat dulu hasilnya ya seperti ini. Untuk yang berarti ambil semua data dari kedua tabel. Di tabel barang itu ada 6 record, yaitu monitor, RAM, mainboard, casing, hard disk, novel. Nah, yang novel ini kan tidak ada kode kategorinya di tabel kategori, maka ini dapatnya adalah 0. Oke. Kemudian untuk yang di tabel kategori yang tidak digunakan di tabel barang itu berarti ada 2, yaitu K002 dan K0004, sehingga hasilnya adalah ini 0, ini 0. Kode kategori buku itu adalah yang 02, yang handphone itu adalah yang kode kategorinya 4. Itulah full join, memunculkan data dari semua tabel. Kalau ada data yang tidak ada pasangan, itu akan dimunculkan sebagai 0, kosong. Oke. Berikutnya kita bahas mengenai self join. Nah, self join berarti dijoinkan dengan dirinya sendiri. Strukturnya adalah select nama kolom yang ingin kita munculkan, from tabel T1, tabel T2, where kondisinya apa. Nah, contoh di sini selectnya kita kosongkan dulu, from tabelnya TBL barang ini kita namakan sebagai T1, TBL barang yang kedua kita namakan sebagai T2 on. Oke, pakai kondisi where T1 dot quantity lebih besar dari T2 dot quantity. Yang kita ambil adalah T1 dot nama barangnya. Oke, kita execute. Ya, kita lihat di sini hasilnya adalah banyak sekali data yang sama. Kita analisa dulu kenapa bisa mendapatkan data seperti ini. Oke, kita lihat di sini berarti joinnya dengan diri sendiri. Tabel barang T1 join dengan tabel barang T2, sama-sama tabel barang join dengan diri sendiri, dengan kondisinya adalah T1 yang kuantitinya lebih besar dari T2 dot quantity. Nah, lihat di sini dulu. Untuk record yang pertama kuantitinya 10. Nah, kuantiti 10 ini cari di dirinya sendiri yang kuantitinya lebih besar dari dirinya sendiri, yaitu yang lebih besar dari 10. Untuk yang record ini berarti kuantiti yang lebih besar dari 10 adalah 1 ini. Oke, 2, 3. Berarti RAM, casing ATX dan hard disk 1 TB. Kita lihat apakah cocok. RAM, casing ATX, hard disk 1 TB. Oke. Nah, ini untuk yang pertama tadi ya. Kita lihat untuk yang kedua, casing ATX. Untuk yang record yang kedua ini, cari yang kuantitinya lebih besar dari 20. Yang lebih besar dari 20 di sini ada 2 record, casing ATX sama hard disk 1 TB. Kita lihat apakah cocok. Casing ATX, hard disk 1 TB. Oke. Berarti ini 2 untuk record yang kedua. Berikutnya yang ini. Untuk yang record yang ketiga, cari yang kuantitinya lebih besar dari 7, yaitu ini 1, 2, 3, 4, 5. Rata-rata ini ya.
monitor RAM, casing ATX, hard disk, novel AADC. Jadi monitor RAM, casing, hard disk, novel AADC, dan seterusnya. Oke, begitulah fungsi dari self join. Nah, untuk perintah DML yang lain, contohnya group, akan kita bahas di pembelajaran berikutnya. Sekian untuk pembelajaran kita hari ini, semoga bisa bermanfaat.